Selamat malam guys. Barusan masuk ke HP saya salah satu ormas yang ada di Sumatera Barat menyatakan bahwasanya selama ini katanya sudah sering merasakan ibadah yang dibubarkan itu. Saya ingin tanya dulu kepada ormas yang ada di Sumatera Barat ini, yang sering membuat ribut atau meresahkan itu gereja apa masjid? Setiap pagi, setiap waktu, 5 waktu selalu kuat-kuat dari mic itu membuat bising warga. Sampai-sampai masa pemerintahan yang dulu, Menteri Agama mengatakan Islam itu seperti di masjid itu seperti anjing menggonggong. Kenapa sampai Menteri Agama mengatakan itu? Padahal dia orang Muslim. Karena dia tahu sudah meresahkan warga. Buktinya kawan saya orang Muslim pernah berkata, kadang-kadang tidak enak juga, Bang. Kita baru pulang dari pasar, kita tidur, tiba-tiba sudah kuat kali azan dari masjid itu. Kita ribut kalau tidak enak masjid kita, katanya. Ini Muslim. Jadi sadarlah, tobatlah. Maka kami minta kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah Indonesia, pemerintah daerah juga, supaya ketidakadilan itu, ya, supaya masalah intoleransi itu betul-betul tegas. Sudah saya bilang, di negara Arab, Masjid Nabawi pernah dibuat pendeta tempat ibadah karena Muhammad kasih. Boleh dibaca, boleh dilihat sejarahnya kalau tidak percaya para ustadz kiai. Oleh sebab itu saya boleh mengatakan, kalau ada menyatakan, ya, katanya itu perintah agama, agama apa? Ya, saya tahu, saya pernah sering bergaul kepada kiai. Saya pernah bergaul dengan ustadz. Malah mantan ustadz pernah bergaul dengan saya. Yang sudah murtadin. Hanya ditambah-tambah aja katanya. Jadi boleh saya katakan dari omongan saya, dengan pergaulan saya dengan beberapa ustadz, ya, maka boleh saya katakan yang membuat kerusuhan itu, kalau dia mengaku Islam berarti Islamnya sesat. Karena kalau Islam benar, seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau kita lihat sejarahnya, ya, di Mekah Masjid Nabawi ada namanya, pernah dibuat tempat ibadah orang Kristen. Jadi marilah kita tinggalkanlah hal yang tidak baik selama ini. Memang bukan sekarang aja itu, dari dulu ke dulu. Tapi kapan berhentinya? Kapan Indonesia ini melewati yang lebih baik lagi, menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman? Seperti baru-baru ini naik, ada ke video saya, dia mengatakan, ya, yang membubarkan, yang mengacau sampai menghancurkan tempat-tempat yang dibuat ibadah, apakah dia rumah doa, apakah itu gereja atau apapun namanya, itu sama dengan teroris. Termasuk membom gereja, sama seperti itu. Cuma memang lebih parah terorisnya. Tapi dikategorikan mereka termasuk teroris. Maka sudah jelas kalau mereka sudah dikategorikan teroris, maka segera pemerintah menindak tegaslah. Saya pernah mendengar seorang mayor jenderal saat dia memberikan kebangsaan kepada para pendeta-pendeta di salah satu sinode tahunan, salah satu gereja disebut namanya gereja ini. Namanya Mayor Jenderal Darmawan dari Lemhanas. Dia menyatakan, menjawab para pendeta ini,
Karena mereka mempertanyakan tentang Sukabumi yang bergolak, yang ada pembubaran ibadah para muda-mudi yang datang dari berbagai daerah ke sana. Dia mengatakan kalau kita diam berarti kita setuju. Maka kita harus bersuara. Dan saya juga sebagai orang Kristen sudah waktunya bersuara. Ajaran Kristen itu kita harus bijak mengartikan. Memang selama ini ditampar sebelah kiri kasih sebelah kanan. Sampai sekarang masih ada pedoman itu memang. Kita harus siap menderita, memang betul siap. Tapi kita harus bisa menyuarakan. Maka suara kita itu akan didengarkan Tuhan. Di samping kita berdoa, kita harus penting bersuara. Kita akan tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kau balaskan. Mereka merusak, kita merusak. Jangan. Tapi kita penuh kepercayaan. Mereka suatu ketika akan bertobat. Akan dijamah Tuhan. Tidak begitu aja pun Sumatera Barat ganasnya. Sudah ribuan orang Padang menjadi murtadin. Maka mari kita berdoa. Supaya bukan hanya ribuan orang Padang menjadi murtadin. Tapi seluruh Sumatera Barat. Dilawat Tuhan Yesus. Dan menjadikan warga Sumatera Barat secara keseluruhan. Mulai gubernurnya, wakil gubernur. Asisten 1 sampai asisten berapa kepala dinasnya. Bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dan perangkatnya, camat dan perangkatnya, kepala desa dan kelurahnya, apapun namanya itu. Di Sumatera Barat namanya apapun, apa beda kelurahan di daerah lain. Saya tidak tahu, yang pasti perangkat dari gubernur sampai ke desa-desa dijamah oleh Tuhan Yesus, warganya dijamah Tuhan Yesus. Dan kita berdua 100% Sumatera Barat suatu ketika menjadi murtadin, menjadi orang-orang Kristen. Mari kita berdoa. Doa yang terendahnya sangat didengarkan Tuhan. Doa yang diganggu, yang dianiaya, Tuhan mendengarkan. Saat ini saya akan berdoa sebelum mengakhiri live saya, video saya ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berbicara engkau. Kuasa Roh Kudus mengalirlah engkau di warga Sumatera Barat. Sehingga Sumatera Barat, mulut bibir dia mengaku Yesus Kristus Tuhan. Para kiai, para ustaz, para muslimin di sana dijamah Tuhan. Sehingga Sumatera Barat menjadi orang Kristen pada waktunya. Tuhan akan berbicara. Doa orang yang Tuhan dengarkan. Doa yang menderita Tuhan dengarkan. Saya percaya itu Tuhan. Oh, bebas sandara bagus, rebes of power sit in bagus, David sit in power seas. Jamaah pemerintah pusat segera menindak dan memerintahkan kepala daerah seluruh Indonesia untuk tetap mengamankan Undang-Undang Dasar apapun yang jelas menyatakan. Dalam pasal 29 dia menyatakan semua warga negara dijamin kemerdekaan untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemerintah supaya segera mencabut keputusan dalam Menteri Agama dan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sehingga pembangunan rumah-rumah ibadah bebas. Kenapa? Masjid banyak. Saya percaya di Sumatera Barat itu banyak masjid yang tidak ada izinnya. Saya percaya itu. Boleh aku bersumpah. Kalau semua masjid yang ada di Sumatera Barat ada izinnya, potong leher saya. Coba disuruh intelijen dari Jakarta itu menyelidiki. Betul tidak kata-kata saya ini? Jangankan di Sumatera, seluruh kabupaten provinsi di Indonesia pasti banyak masjid yang tidak ada izin pembangunannya. Ini rumah doa jelas undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45 menyatakan kalau rumah doa
Musola, Rangga tidak penting punya izin. Sedangkan masjid yang harus punya izin, banyak masjid yang tidak punya izin. Biarlah ini pembelajaran bagi yang lainnya. Dan biarlah ini tandanya Tuhan untuk membuat Sumatera Barat menjadi orang Kristen 100% ke depannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Warga Sumatera Barat menjadi orang Kristen ke depannya. Dalam nama Yesus. Saya percaya itu Tuhan. Tuhan kuasa, Tuhan sanggup mengubahkan warga Sumatera Barat menjadi orang Kristen ke depannya. Karena sudah ada ribuan murtadin orang Sumatera Barat. Engkau Allah yang ex nihilo, yang menciptakan yang tidak ada. Engkau Allah yang melipat gandakan. Kalau saat ini sudah 1000 lebih murtadin dari Sumatera Barat, maka 100% Tuhan lipat gandakan. Sehingga seluruh Sumatera Barat, tidak satu pun yang tidak Tuhan selamatkan. Tuhan berikan keselamatan. Tuhan berikan jalan yang lurus. Sebab hanya dalam Yesus ada jalan yang lurus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat malam. Semoga apa yang kusarankan hari ini, supaya pemerintah segera menindak tegas mereka yang membuat kerusuhan yang di Sumatera Barat. Saya mau pelakunya ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Termasuk wali kotanya yang tidak mau turun ke bawah. Masa orang sudah menderita disuruh datang ke rumah dinas, ke menemui wali kota. Wah, hebatnya dia itu. Yang memilih dia bukan DPR lagi, memilihnya rakyat. Maka seorang kepala daerah saat ini harus turun ke bawah saat ada masalah warganya. Semoga apa yang kau katakan ini didengarkan oleh pemerintah pusat, baik Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri. Terima kasih, terima kasih. Salam NKRI, NKRI harga mati.